Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pernikahan yang menggegerkan satu kampung, ketika ijab kabul dimulai seekor harimau masuk ke dalam acara pernikahannya. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Angin semilir menyapu lembut dedaunan jati di lereng Gunung Lawu. Hari itu, langit cerah seolah turut merestui pernikahan agung yang digelar di pendopo tua milik keluarga Trah Raden Wiratama. Janur kuning menghiasi tiap sudut, melati tergantung di tirai-tirai, dan suara gamelan mengalun lembut, mengiringi langkah pengantin pria, Surya, menuju pelaminan. Ia tampak gagah dalam beskap hitam bersulam emas, namun matanya tak bisa menyembunyikan gugup yang perlahan menyesap ke dada. Di sisi lain ruangan, Ratri, sang pengantin perempuan, berjalan perlahan dengan kebaya putih keperakan dan sanggul yang dihiasi cunduk mentul warisan ibunya. Langkahnya gemetar, bukan karena takut menikah, tapi karena ia bermimpi aneh semalam. Ia melihat seekor harimau berdiri di tengah pelaminan, mengaum tepat saat ijab kabul diucapkan. Mimpi yang ia anggap sekadar bunga tidur, kini tiba-tiba memenuhi benaknya kembali dengan jelas. Prosesi berjalan hikmat, para sesepuh duduk bersila di tikar pandan, sementara para tamu mulai menunduk saat penghulu membuka doa. Suara lirih itu menyatu dengan gemerincing gamelan. Namun saat ijab kabul hendak diucapkan, suara aneh terdengar dari arah belakang pendopo. Suara geraman berat, dalam, dan tidak manusiawi. Seorang anak kecil menunjuk ke arah semak-semak, lalu menangis seketika. Sejurus kemudian, semua pandangan tertuju ke satu titik. Dari balik semak tinggi, seekor harimau muncul. Besar, liar, dengan tatapan yang seolah menusuk sukma. Warnanya coklat keemasan, belang hitam tegas membalut tubuh kekar itu. Cakar-cakarnya meninggalkan jejak saat ia melangkah perlahan ke tengah keramaian. Suasana pesta mendadak berubah menjadi horor. Jeritan pecah. Para ibu berlari menyelamatkan anak-anak mereka, dan suara gamelan terhenti mendadak seolah seluruh alam ikut membeku. Surya berdiri refleks, tubuhnya menahan Ratri yang sudah gemetar hebat di pelukannya. "Tenang, Rat, aku di sini," bisiknya, walau jantungnya berdegup tak karuan. Beberapa pria muda hendak mengambil bambu dan kayu, namun Ki Dermo, sesepuh desa yang dihormati, mengangkat tangannya. "Jangan sentuh dia, itu bukan harimau biasa," suaranya lirih tapi tegas, seakan mengenali sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ancaman binatang buas. Harimau itu berhenti tepat di depan pelaminan. Ia tidak mengaum, hanya menatap Surya dan Ratri dalam diam, lalu mendongak ke atas, ke arah janur kuning yang bergoyang pelan. Udara menjadi lebih dingin, angin berhenti berembus, dan dalam keheningan itu, tak ada yang tahu, apakah harimau itu datang untuk menguji, memperingatkan, atau mengambil sesuatu. Semua mata menatap ke arah harimau itu. Diam, namun auranya menekan seperti bayangan maut yang mengendap. Surya menatap tajam binatang itu, mencoba menahan gentar, tapi hatinya tak bisa menyangkal ketakutan yang perlahan menggulung. Ratri masih terisak di pelukannya. Para tamu tak berani bergerak, seolah tahu satu gerakan salah bisa jadi pemicu amukan. Lalu, dengan langkah perlahan, harimau itu mendekat bukan ke arah makanan atau keramaian, tapi menuju pohon randu besar di samping pendopo, tempat sesaji biasanya diletakkan pada zaman dahulu. Ki Dermo berjalan mendekat sambil membawa segenggam bunga 7 rupa dan dupa yang ia nyalakan dari api dupa pelaminan. Langkahnya tenang namun matanya merah, seakan mengenali kedatangan ini bukanlah kebetulan. "Leluhur sedang berbicara, kalian telah lupa," gumamnya. Harimau itu berhenti, menatap Ki Dermo, lalu menunduk pelan seperti menyembah. Seluruh hadirin menyaksikan dengan ngeri bercampur. Takjub, ini bukan harimau biasa. Ini jelmaan roh penjaga desa, penunggu tua yang sudah lama tak disebut dalam doa-doa. Ki Dermo kemudian menoleh ke arah Surya dan Ratri. "Apakah kalian tahu, darah dalam keluargamu pernah mengingkari janji leluhur?" ucapnya dengan suara bergetar. Ratri menoleh bingung, tapi Surya tertegun. Ia teringat cerita mendiang kakeknya tentang perjanjian gaib antara nenek moyang mereka dengan makhluk penjaga hutan, sebagai syarat tanah desa tetap subur dan damai.
Namun tradisi itu perlahan hilang, dan hari ini, saat pernikahan disatukan, roh penjaga itu datang menagihnya. Tiba-tiba langit berubah kelam. Angin menderu deras. Janur kuning di pelaminan terlepas satu persatu, seperti tanda bahwa restu alam pun mulai mencair. Harimau itu mengaum sekali, suara yang mengguncang dada setiap orang, lalu berlari ke arah hutan dan menghilang seolah ditelan kabut. Tapi jejak cakarnya tak mengarah ke hutan, melainkan berakhir di dekat kaki Surya, seolah menandai dia sebagai pusat dari segalanya. Saat malam menjelang, suasana desa berubah mencekam. Banyak warga tak bisa tidur. Surya duduk diam di pendopo, memandangi bara api dari dupa yang masih menyala. Ia sadar, pesta ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah awal dari pengungkapan dosa lama, dan mungkin, awal dari pengorbanan yang harus dibayar oleh darah. Malam itu, pendopo yang siangnya penuh tawa berubah menjadi sunyi dan dingin seperti makam terbuka. Pelaminan dibiarkan tanpa sentuhan, janur-janur yang semula berdiri tegak kini terkulai layu. Surya duduk termenung di bawah lampu taplok yang remang-remang, pikirannya kacau. Ratri menghampiri dengan selendang menutupi bahunya. "Apa maksud Ki Dermo tadi, Surya? Tentang darah keluargamu?" tanyanya lirih, namun Surya hanya diam. Ia tahu jawabannya bisa mengubah cinta mereka menjadi ketakutan. Beberapa tahun silam, saat kakeknya hampir wafat, Surya pernah mendengar nama Mbah Reso, leluhur mereka yang membuat perjanjian dengan penjaga hutan untuk melindungi desa dari pagebluk. Sebagai imbalan, keturunannya harus mempersembahkan sesaji setiap 7 windu dan menikah hanya dengan orang yang telah dipilih oleh alam. Jika dilanggar, roh penjaga akan bangkit. Tapi Surya tidak pernah percaya, hingga harimau itu datang. Aku melanggar janji leluhur itu, Rat," suara Surya retak. "Pernikahan kita bukan restu dari penjaga. Aku memilihmu atas kehendakku sendiri, bukan karena petunjuk dari mimpi atau tanda alam." Ratri menatapnya, matanya basah. "Apa maksudmu? Cinta kita kutukan." Bibirnya bergetar. Surya ingin menjawab bahwa cintanya tulus, bahwa ia memilih Ratri karena hati, tapi bagaimana menjelaskan cinta pada dunia yang masih dikendalikan oleh perjanjian gaib masa lampau? Dari balik dinding pendopo, suara Ki Dermo memanggil. Ia membawa kitab tua dan segulung kain merah yang berbau dupa dan tanah basah. "Kalian harus memilih, lanjutkan pernikahan ini dengan risiko membangunkan kemarahan penjaga, atau hentikan semuanya sebelum terlambat." Ratri menjerit tertahan, hatinya remuk. Hari yang seharusnya menjadi awal kisah indah, kini berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Angin malam berhembus kuat, menggoyangkan lampu-lampu minyak. Dari kejauhan, terdengar auman lagi, panjang, dalam, namun kali ini, terdengar lebih dekat. Ratri meremas tangan Surya, dan mereka saling menatap dalam diam. Cinta mereka sedang diuji bukan oleh manusia, tapi oleh janji tua yang berdarah, dan malam itu, tak ada yang tahu, apakah cinta bisa menang melawan kutukan leluhur. Fajar belum menyingsing saat Surya dan Ratri, ditemani Ki Dermo, berjalan menembus kabut menuju lereng Gunung Lawu. Langkah mereka terlatih melewati jalan setapak yang hanya dikenal oleh para tetua. Di sanalah tinggal Nyai Gandrung, seorang dukun sepuh, yang dipercaya sebagai penerjemah antara dunia manusia dan makhluk gaib penjaga tanah. Suasana hutan begitu senyap, hanya suara burung hantu yang sesekali terdengar seperti pertanda bahwa mereka tengah diawasi. Nyai Gandrung menyambut mereka dengan mata yang seperti menembus jiwa. "Kalian datang membawa beban darah dan cinta yang tak diberkati," gumamnya sembari menaburkan bunga di atas batu altar kecil. Ia lalu mengeluarkan kendi berisi air dari sumber 7 mata air, dan meletakkannya di depan Surya dan Ratri. "Minumlah, maka masa lalu akan terungkap dalam tidurmu malam ini. Tapi bersiaplah, karena mimpi itu bisa menjadi awal penderitaan." Malam harinya, keduanya beristirahat di bilik bambu di dekat rumah Nyai Gandrung. Dan seperti yang dikatakan, mereka bermimpi bersamaan. Dalam mimpi itu, Surya melihat Mbah Reso, leluhur yang membuat perjanjian. Leluhur itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi api dan darah.
Ketika cinta tidak melalui restu penjaga, maka cinta itu akan dibakar sebagai pengorbanan, suaranya menggema. Ratri, dalam mimpi lain, melihat dirinya berubah menjadi bunga melati yang layu, lalu dililit ular hitam yang besar dan menjelma harimau bermata merah. Ketika pagi tiba, keduanya terbangun bersamaan, tubuh mereka basah oleh peluh dan jantung berdebar. Ki Darmo dan Nyai Gandrung telah menunggu. Sudah waktunya kalian tahu, ucap sang dukun tua. Harimau itu tidak hanya datang untuk memperingatkan, ia datang untuk mengambil tumbal. Salah satu dari kalian harus pergi. Ratri menutup mulutnya, menahan isak. Surya memalingkan wajah, merasa seolah dunia runtuh. Akankah cinta mereka harus dikorbankan demi menebus kesalahan leluhur? Dalam diam yang mencekam, Nyai Gandrung meletakkan sebuah belati pusaka di hadapan mereka. Atau, kalian bisa melawan takdir. Tapi ketahuilah, siapa yang melawan kehendak alam, harus siap kehilangan segalanya. Dan di luar gubuk bambu itu, terdengar geraman samar, seakan sang penjaga mulai bersiap menagih janji yang tertunda. Langit desa mulai mendung saat Surya dan Ratri kembali dari lereng gunung, membawa beban keputusan yang menghantui setiap langkah. Belati pusaka pemberian Nyai Gandrung kini terbungkus kain merah di tangan Surya. Pendopo yang dulunya meriah kini kosong dan sunyi, namun jejak cakaran harimau masih tertinggal di lantai tanah liat. Warga desa mulai bergunjing. Sebagian menuntut pernikahan dibatalkan. Sebagian lagi percaya bahwa pengorbanan harus segera dilakukan, atau desa akan dilanda bencana besar. Di dalam kamar kecil rumah tua keluarga Surya, Ratri memandang wajah calon suaminya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Kalau harus ada yang pergi, biarkan aku, bisik Ratri, air matanya menetes pelan. Aku tak ingin hidup jika itu berarti kau harus menanggung kutukan ini. Surya langsung menunduk, menggenggam tangan Ratri erat. Tidak, Rat, aku yang membawa darah keluarga ini. Aku yang harus membayar. Kalimat itu membuat dada Ratri sesak. Mereka saling mencintai, tapi cinta mereka sedang digantungkan di ujung tombak takdir. Malam itu, mereka kembali ke pendopo. Di sana, Ki Darmo telah menyiapkan sesaji terakhir, kembang 7 rupa, ayam hitam, dan dupa dari akar wangi. Namun, yang paling menyita perhatian adalah kuburan kecil di bawah pohon randu tua, tempat leluhur pertama dikuburkan, dan diyakini sebagai gerbang roh penjaga. Di hadapan semua warga, Surya berdiri dengan belati pusaka, bersiap menyerahkan diri. Tapi saat ia hendak menikam dirinya di altar sesaji, Ratri berteriak, lalu berlari dan merebut belati itu. Aku yang akan mengakhiri ini, teriaknya sambil menodongkan belati ke dadanya. Tapi sebelum bila itu menyentuh kulitnya, tiba-tiba terdengar auman keras dari arah pohon randu. Harimau itu muncul lagi, lebih besar, lebih ganas. Semua warga menunduk ketakutan. Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi, hewan itu berjalan perlahan ke arah Ratri, lalu berlutut. Ia menunduk, dan dari matanya mengalir air bening seperti manusia menangis. Ki Darmo terseduh. Dia tidak menginginkan nyawa, dia menginginkan kebenaran dan keberanian. Cinta sejati telah menebus dosa masa lalu. Langit perlahan cerah. Harimau itu berdiri, memandang Ratri dan Surya sekali lagi, lalu berjalan masuk ke arah hutan, menghilang tanpa jejak. Para warga menangis haru. Surya memeluk Ratri erat. Cinta mereka telah melalui ujian paling kelam. Dan hari itu, pernikahan mereka dilanjutkan bukan hanya dengan restu manusia, tapi juga restu dari leluhur, dari penjaga tanah, dan dari cinta yang sanggup menaklukkan kutukan. Beberapa hari setelah kejadian di pendopo, suasana desa perlahan pulih. Ratri dan Surya akhirnya resmi menikah dengan restu penuh, bukan hanya dari orang tua dan sesepuh, tetapi juga dari para warga yang menyaksikan bagaimana cinta mereka mampu mengguncang langit dan menenangkan marahnya penjaga gaib. Namun, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Di dalam hati mereka, telah tumbuh kesadaran baru, bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tapi tanggung jawab antar jiwa dan sejarah. Ki Darmo memimpin selamatan besar. Sesaji ditaruh di bawah pohon randu,
dan janur-janur baru dipasang di sekeliling desa sebagai lambang dimulainya era yang bersih dari kutukan. Malam itu, warga duduk melingkar, menyanyikan tembang Jawa kuno sambil menyalakan lentera. Di atas panggung sederhana, Surya memeluk istrinya. Tak ada kata, hanya air mata syukur yang mengalir dari mata mereka. Tidak semua cinta diuji dengan darah, tapi mereka telah melewatinya. Namun, jauh di dalam hutan, seekor harimau masih berkeliaran. Tidak mengaum, tidak memburu, hanya berjalan menyusuri jalur tua yang menuju puncak gunung. Di punggungnya, terdapat bekas luka lama yang tidak pernah sembuh. Konon, ia adalah penjelmaan dari rindu para leluhur, yang tak ingin dilupakan. Ia muncul bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan bahwa manusia tidak boleh meninggalkan akar sejarahnya. Jika tidak, hutan akan bicara dengan caranya sendiri. Ratri kini sering menabur bunga di altar pohon randu. Ia dan Surya tidak sekadar menjalani rumah tangga, tapi juga melestarikan tradisi yang dulu sempat diabaikan. Mereka menuliskan kisah mereka dalam kitab kecil, agar generasi berikutnya tidak mengulangi dosa yang sama. Dalam kitab itu tertulis kalimat sederhana namun bermakna, cinta yang tidak mengenal asalnya, akan hilang arah. Tapi cinta yang menapak di tanah leluhur, akan kekal selamanya. Dan di hari ke-77 setelah pernikahan mereka, janur-janur baru kembali berkibar di desa. Bukan untuk pesta, melainkan pertanda bahwa sebuah kutukan telah berubah menjadi berkah, dan cinta sejati telah mengalahkan takdir tergelapnya. Dari kejauhan, angin membawa suara samar, bukan auman, melainkan desa lembut yang seolah berkata, "Sudah cukup, kini jagalah cinta itu dengan hormat, bukan hanya dengan hati." Beberapa bulan berlalu, kehidupan desa tampak kembali damai. Padi menguning, suara anak-anak terdengar bermain di pematang, dan para warga kembali melakukan selamatan setiap pasaran legi di pendopo tua. Namun, di balik kedamaian itu, Surya sering termenung di depan altar pohon randu. Ia merasa ada sesuatu yang masih tertinggal, seperti bisikan halus yang terus memanggilnya setiap malam. Ia belum bisa melupakan tatapan harimau itu, yang meski pergi dalam damai, meninggalkan luka dan pertanyaan di dadanya. Ratri yang kini tengah mengandung anak pertama mereka, merasa firasat aneh setiap malam Jumat Kliwon. Ia bermimpi dirinya berdiri di antara dua dunia, satu terang dengan suara gamelan lembut, dan satu lagi gelap dengan auman halus yang memanggil namanya. Ia tak pernah memberitahu Surya karena tak ingin membebaninya, namun setiap kali menabur bunga di altar leluhur, tubuhnya gemetar, seolah bayang harimau itu masih berputar di udara. Suatu hari, Ki Dermo memanggil mereka berdua ke pendopo. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kalian telah menebus satu sisi kutukan, tapi darah yang lahir dari kalian akan membawa dua jalan, pembawa cahaya atau pembawa amarah." Surya terdiam. Ratri menatap perutnya yang mulai membesar. Apakah bayi yang mereka tunggu-tunggu ini akan membawa berkah, atau justru menjadi titisan dari warisan yang belum selesai? Malam harinya, saat hujan turun dan petir menyambar langit desa, Surya terbangun oleh suara auman, bukan di mimpi, tapi nyata. Ia keluar rumah, dan di kejauhan, di tepian hutan, ia melihat sepasang mata bersinar di balik gelap. Bukan harimau itu, tapi anak harimau kecil yang berdiri sendiri, menatap ke arahnya. Tidak mengaum, hanya diam menunggu. Surya terpaku. Ia tahu, ini bukan sekadar binatang. Ini adalah tanda bahwa roh penjaga belum pergi sepenuhnya. Bahwa garis antara cinta dan kutukan belum benar-benar terputus. Pagi harinya, hanya jejak kaki kecil harimau yang tertinggal di tanah basah. Surya mengambil segenggam tanah itu, lalu menaburkannya di altar leluhur dengan bisikan lirih, "Kami akan menjaga warisan ini, meski dengan seluruh hidup kami." Di balik pintu, Ratri memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu, cinta mereka telah selamat, tapi generasi berikutnya akan menghadapi ujian yang lebih halus, lebih dalam. Dan kisah ini belum berakhir sepenuhnya. 7 bulan setelah malam hujan dan munculnya anak harimau di tepi hutan, Ratri melahirkan seorang bayi laki-laki di malam Jumat Kliwon. Tangis bayi itu terdengar keras,
menggetarkan atap rumah kayu mereka. Namun yang membuat bulu kuduk para tetua berdiri adalah tanda lahir berbentuk cakaran di dada kirinya, persis seperti jejak harimau yang pernah tertinggal di pendopo. Ki Darmo yang turut hadir dalam proses kelahiran hanya bisa menatap nanar, sementara Ratri menggenggam anaknya erat, tak peduli seberapa aneh dunia menatapnya. Sejak hari itu, banyak hal tak biasa mulai terjadi. Bayi mereka, yang diberi nama Jagat, sering menatap kosong ke arah hutan setiap malam. Ketika suara binatang malam terdengar, ia diam dan tersenyum seolah memahami. Bahkan ketika digendong, tubuhnya hangat seperti dibungkus hawa api, tapi tak pernah berkeringat. Seekor burung hantu tiba-tiba bersarang di atap rumah mereka, dan tak pernah pergi. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, apakah ini anak manusia, atau jelmaan penjaga hutan yang baru. Ratri mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Ia mencintai anaknya lebih dari apapun, tapi ia juga merasa ada kekuatan lain yang tak bisa ia sentuh dalam diri Jagat. Suatu malam, ketika Surya sedang tertidur, Ratri terbangun dan melihat bayinya duduk, padahal baru berusia beberapa bulan, menatap keluar jendela sambil menggumam kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Ratri menangis dalam diam, memeluk anaknya, dan berbisik, "Kau anakku, bukan makhluk hutan. Aku yang akan menjaga jiwamu." Surya, yang selama ini menahan rasa takutnya, akhirnya menemui Ki Darmo kembali. "Apakah ini kutukan, atau takdir yang harus kami terima?" tanyanya. Ki Darmo menatapnya lama, lalu menjawab, "Ini adalah penyeimbang. Anakmu tidak dikutuk, tapi dipilih. Ia adalah titisan penjaga yang baru, tapi darah manusia mengalir di tubuhnya. Tergantung bagaimana kalian membesarkannya, ia bisa menjadi pelindung, atau menjadi murka." Di malam ke-40 sejak kelahiran Jagat, seekor harimau putih terlihat duduk diam di bawah pohon randu. Tidak mengaum, tidak menyerang. Hanya duduk, menunduk, lalu menghilang dalam kabut. Surya berdiri, memeluk Ratri dan bayinya. Mereka sadar, takdir mereka bukan lagi sekadar kisah cinta. Kini mereka menjadi jembatan antara dua dunia, dunia manusia, dan dunia yang dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Dan sejak malam itu, mereka tahu, perjalanan belum berakhir, baru saja dimulai. Waktu berjalan, Jagat tumbuh menjadi anak yang cerdas namun pendiam. Ia lebih suka duduk di dekat pohon randu daripada bermain dengan anak-anak lain. Dalam diamnya, ia sering berbicara pada angin, pada dedaunan, dan pada binatang yang bahkan tak berani mendekati anak lain. Ratri dan Surya memeluk semua keanehan itu sebagai bagian dari takdir. Mereka tak lagi melihatnya sebagai kutukan, tapi sebagai anugerah yang dilindungi misteri. Kini, kisah ini bukan hanya milik keluarga Surya dan Ratri. Ini adalah cerita milik kita semua. Cerita tentang bagaimana cinta yang tulus bisa menembus batas gaib, bagaimana keberanian bisa melawan kutukan, dan bagaimana setiap warisan leluhur harus dihormati, karena di balik darah dan tanah yang kita pijak, ada sejarah yang masih hidup, menunggu untuk dikenang dan dijaga. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta, ketika disertai dengan keberanian dan keikhlasan, mampu menaklukkan apapun, bahkan kutukan leluhur. Mari kita jaga cinta kita hormati sejarah kita, dan kita jalani hidup dengan hati yang peka terhadap suara alam dan nurani. Terima kasih kepada seluruh penonton setia channel ini yang telah menyimak kisah Harimau di Tengah Pernikahan Jawa sampai akhir. Dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus menyuguhkan kisah-kisah penuh makna, budaya, dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.